Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam Pak Heri. Matur nuwun Pak Aziz. Sama-sama Pak Heri. Ya. Assalamualaikum jamaah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Jangan bermat ya dimulai ya jamaah ya. Oke, siap. Oke, baik Pak Heri. Dan nanti saya setelah ini mau ke Solo ini. Kalau Pak Aziz ada waktu nanti siang jam 1 di Surakarta. Persiapan kegiatan Ramadan. Bayu hadir nggak jamaah? Mas Bayu, halo, apakah sudah ada di dalam Zoom? Hadir Pak Heri. Ya, alhamdulillah, makasih Bayu ya. Sambil nunggu ini ya, kalau diucapkan untuk laporan LPG, untuk nanti ada pertemuan rohis ya, sekaligus reorganisasi. Ya Pak Heri, siap. Belum puasa nanti sekitar bulan Februari, bulan depan. Insya Allah. Apakah nggak ada kemah rohis Pak Heri? Tema rohis yang tahun kemarin itu tidak, tapi tahun ini insya Allah ada. Itu. Nah, ada beberapa hal yang itu belum. Artinya ini SMK yang bertanggung jawab, cuma karena ada hal yang mungkin penting sehingga belum bisa dilaksanakan. Insya Allah tahun ini 2023 insya Allah ada. Yang terdekat kegiatan pesantren Ramadan nanti bulan Maret insya Allah. Makanya ini kan sebelum dimulai nanti mau disiapkan reorganisasinya ya Allah belum puasa. Sebelum dimulai mohon bisa dibuka videonya biar didokumentasikan sama jamaah. Mohon anak-anakku semuanya, pengurus rohis bisa membuka videonya biar kelihatan wajah-wajah yang ceria semuanya. Mohon bisa membuka videonya. Nah, oke. Kelihatan wajah-wajah surganya ini. Ya. Yang lain. Pak Aziz, dibuka Pak Aziz. Ya. Yuk, dibuka. Mohon videonya dibuka. Nah, ini Pak Azhar dan Sabrina ini ya. Empat Kebumen. Ya. Mbak Dama bisa disampaikan virtual background-nya. Kalau ada yang bisa diganti silahkan bisa diganti. Ya. Iya baik Pak. Jadi teman-teman untuk virtual background yang sudah dikirim oleh Pak Maulana bisa kalian download dan bisa kalian pakai untuk di dalam Zoom meeting ini ya. Kalau ada yang bisa silakan dipakai. Jamaah tolong di screenshot ya. Oh iya Pak. Mumpung dibuka ini. Nah, ini sudah kemana ini ya? Oh, ada yang main apa ini? Alfat Firdaus. Baru
olahraga ya, nggak apa-apa. Ya, tolong Dama, bisa di screenshot, didokumentasikan. Lututmu mbak urap ke ta, Bu? Lututmu mbak urap ke? Kok gak iso ta? Dama, bisa di screenshot? Sudah, Pak. Ya, lagi. Yang ya, hitungi biar siap. Ya. Jadi nggak terasa nih Dama. Hitungi Dama. Kalau Oke. sudah. Ayo sekarang kita dokumentasi. 1, 2, 3. Nah, ayo jempol. Bentar, bisa dulu Pak Heri. Ya. Semangat. 1, 2, 3. Nah, sudah. Oke. Lagi nggak Pak Heri? Mulai ya. Udah cukup. Oh iya Pak Heri, ini Pak Untoro matur katanya mau jemput istri terus ke Ya. Semarang. Ada kegiatan. Ya, nggak apa-apa. Dimulai aja. Dama. Nang Zoom itu diedit nggak sih? Filmi RMX. Udah Dama. Yuk, Ya. dimulai Oh, iya. ya. Ya. Halo teman-teman, mohon perhatiannya akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Maulana Khairul Aziz SPDI selaku pengurus MGMP PAI SMA Jawa Tengah sekaligus narasumber kita hari ini. Yang kami hormati Ketua MGMP PAI SMA Provinsi Jawa Tengah, Bapak Heru Nugroho, SPD, MSI, MSI. Yang kami hormati Ibu Bapak Pembina Rohis Provinsi Jawa Tengah dan seluruh jajarannya. Dan segenap peserta webinar online Rohis Jawa Tengah dengan tema Islam Gue Banget yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam acara webinar online MGMP PAI SMA, SMK, Akpai, dan Rohis Jawa Tengah dengan tema Islam Gue Banget pada hari Sabtu 7 Januari 2023. Sholawat berbingkai salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman penutup para Rasul, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menyelenggarakan acara webinar online MGMP PAI SMA, SMK, Akpai, dan Rohis Jawa Tengah dengan tema Islam Gue Banget dalam keadaan sehat walafiat
dengan mematuhi protokol kesehatan. Atas izin Allah pula, akhirnya kita dapat melaksanakan acara ini secara daring. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya Dhamma Maisyarah Hadatul Aisy untuk membacakan susunan acara webinar online Islam Gue Banget pada hari Sabtu 7 Januari 2023. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan Qori. 3. Sambutan Ketua Rohis Jawa Tengah. 4. Pengarahan dan membuka acara secara resmi. 5. Penyampaian materi oleh narasumber. 6. Sesi tanya jawab. 7. Doa. Dan 8. Penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memulai acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Semoga pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan Qori oleh Saudara Muhammad Afan Labib dari SMA Negeri 1 Kudus. Kepada saudara dipersilahkan. Halo, Afan? Mas Afan, apakah sudah hadir? Silakan. Halo, Mas Muhammad Afan Labib. Oke, baik. Jika Mas Muhammad Afan Labib tidak dapat mengikuti, untuk mempersingkat waktu, mungkin karena Mas Afan sedang di luar jaringan, kita berlanjut ke acara yang selanjutnya. Sekali lagi, Mas Afan. Apakah ada di daftar partisipan? Oh iya, ternyata jaringannya memang sedang error, Pak Heri. Oke, Bisa dilanjut ke acara selanjutnya? Baik. Hadirin, acara ketiga yaitu sambutan Ketua Rohis Jawa Tengah kepada Saudara Bayu Alfarizi selaku Ketua Rohis SMA SMK Provinsi Jawa Tengah, dipersilahkan. Terima kasih untuk Mbak Dhamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Maulana Khairul Aziz SPTI, yang terhormat Pak Heri Nugro MSI Pembina Rohis Jawa Tengah,
yang terhormat seluruh pengurus Rohis Jawa Tengah, dan yang saya banggakan para jamaah yang mengikuti webinar yang bertema Islam Gue Banget pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti webinar online pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di acara webinar hari ini. Semoga kalian semua selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Seperti pada webinar hari ini yang bertema Islam Gue Banget, kita seharusnya sebagai anak rohis harus bisa merasa begitu, apalagi kita sebagai pemuda penerus bangsa. Jadikan rohis tempat meningkatnya dan bertambahnya ilmu kalian dan sebarluaskan ajaran-ajaran agama Islam yang benar agar ilmu itu bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu Alfarizi untuk sambutan yang luar biasa. Baik, acara keempat adalah pengarahan dan membuka acara secara resmi oleh Ketua MGMP PAI SMA Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Heri Nugroho SPD MSI MSI, kami persilahkan. Terima kasih, Dhamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Maulana Khairul Aziz, SPDI, ini beliau pengurus MGMP PAI SMA Provinsi Jawa Tengah dan juga tulis buku ya, tentang mentoring rohis ya. Terima kasih Pak Aziz. Yang saya hormati segenap pengurus MGMP PAI SMA SMK Jawa Tengah maupun Kota Kabupaten serta pembina rohis. Yang saya hormati Mas Bayu, Ketua Rohis Jawa Tengah, segenap pengurus rohis provinsi, Kota Kabupaten maupun sekolah SMA, SMK seluruh Jawa Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pagi hari ini, pagi hari yang cerah. Ini alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir di sini nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pertama nggak terasa ini sudah masuk tahun 2023. Ini alhamdulillah saya mengapresiasi pada pengurus rohis ya yang telah menyiapkan acara ini, acara rutin awal tahun ya, meskipun baru masuk seminggu ini kita langsung mengadakan webinar. Dan ini sekaligus informasi dan mohon nanti pengurus rohis tahun 2022 ini bisa menyiapkan LPG. Nanti insya Allah sebelum puasa, nanti insya Allah akan diselenggarakan pertemuan rohis SMA SMK se-Jawa Tengah. Dan juga nanti yang dari Kota Kabupaten bisa menyiapkan delegasinya baik SMA maupun SMK. Karena harapannya ini alhamdulillah rohis Jawa Tengah ini menjadi role model ya di Indonesia, karena rohis-rohis yang lain itu belum tentu bisa ada kegiatan yang seperti ini.
seprovinsi. Kalau sekolah jalan semuanya, insya Allah ya sebentar jalan. Ke kabupaten ya jalan, tapi kalau provinsi nggak semuanya ada. Alhamdulillah ini kita patut syukuri dan mari kita rawat bersama-sama. Sekaligus niat kita semuanya sebagai ladang amal kita semuanya dalam mengawal teman-teman kita semuanya rohis untuk selalu tadi mengupgrade, selalu menguatkan, meningkatkan pemahaman terkait dengan agama Islam. Dan tentunya ini nanti Pak Maulana ya, Pak Ustadz Maulana Aziz ini akan menyampaikan tadi temanya Islam gue banget ya, yang nanti secara panjang lebar akan disampaikan oleh beliau, yang tentunya ini rohis, ini saya kembali ya solih secara spiritual ya, kuat dalam hal keagamaannya, dan tentunya solih secara sosial serta cinta kepada tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kita citakan, yang menjadi tujuan akhir atau menjadi ikonnya Rohis SMA Jawa Tengah ini. Oleh karenanya, ini terima kasih Bapak Ibu semuanya pembina Rohis baik SMA maupun SMK yang telah mendampingi, yang membimbing anak-anak kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran, kesuksesan, dan sukses dunia dan akhirat ya. Dan ini yang kelas 12 yang lagi mau ujian ya, yang tentunya kalian ingin nanti bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian citakan, atau mungkin yang mau bekerja atau yang lain, ya kita berdoa semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Pengalaman tahun sebelumnya banyak pengurus rohis yang bisa diterima di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang diidamkan. Makanya kalau nanti misalnya dibutuhkan karena ada yang dulu minta rekomendasi ya, nanti bisa menghubungi ke pengurus atau pembina. Mungkin kalau istilahnya untuk nambah-nambah ya, ada SK itu. Ternyata kepengurusan rohis itu pengalaman yang sebelumnya itu bisa untuk menambah nilai itu. Saya nggak tahu seperti ketua rohis yang sebelumnya itu minta ke saya itu. Nanti kalau dibutuhkan bisa menghubungi saya atau mungkin Pak Fadl atau mungkin juga Pak Aziz. Saya kira itu, dan tentunya ini menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka bersama-sama acara webinar pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara pada pagi hari ini. Mari kita buka dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim waladdallin. Amin. Dan tadi izin ya Pak Aziz, Mas Bayi dan juga Dama yang lain juga ke Surakarta ini ada acara dengan MKKS terkait dengan persiapan kegiatan Ramadan. Saya kalau sekitar bulan Maret ya, waktu bulan puasa Ramadan bisa nanti bisa diberikan kelancaran, kemudahan dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Masih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Terima kasih Pak Heri atas pengarahan yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sampailah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi dengan tema Islam Gue Banget oleh Bapak Maulana Khairul Aziz, SPDI. Kepada beliau dipersilahkan.
Oke, Mbak Dama. Ya, sudah terdengar suara saya? Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Yazdadu imanan ala imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan anak-anakku, dengan adik-adikku, serta Bapak Ibu guru semuanya pembina Rohis di kegiatan webinar kajian Rohis Jawa Tengah dengan judul kali ini Islam Gue Banget. Kepada yang kami hormati Bapak Heri Nugroho, MSI, selaku Ketua MGMP PAISMA Jawa Tengah, tidak lupa kepada Bapak Ibu guru pembina seluruh Rohis di Provinsi Jawa Tengah. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah mempersiapkan kegiatan webinar ini sehingga ruang dan waktu tidak bisa memisahkan kita. Walaupun kita mungkin dari berbagai daerah, ada yang dari Semarang, ada yang dari Kudus, ada yang dari Magelang, ada yang dari manapun juga, kita tetap bisa berinteraksi dan juga bisa bersama-sama menimba ilmu melalui online ini atau di Zoom meeting ini. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita sama-sama untuk mengikuti webinar ini, Ustadz di sini memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Khairul Aziz, sering dipanggil Ustadz Choi. Kemudian sehari-hari saya mengajar di SMA Negeri 3 Magelang. Ada yang dari SMA 3 Magelang? Ya, alhamdulillah. Kemudian sehari-hari sebagai guru pendidikan agama Islam dan juga sebagai pengurus MGMP PAI di SMA Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja hari ini Ustadz akan menyampaikan salah satu materi yang nanti teman-teman semuanya bisa ikuti dan juga bisa kembangkan sebagai salah satu sarana untuk teman-teman semuanya bisa menambah wawasan hasanah keilmuan. Oke, tapi sebelum Ustadz menyampaikan, saya ingin menyampaikan yel-yel apabila Ustadz menyampaikan Rohis, gitu. Saya, gitu. Oke. Apabila saya mengatakan Islam agamaku, Islam gue banget, gitu ya. Oke, bisa ya. Rohis, Saya. Islam Gue banget. ya, Islam gue banget. Oke. Ya. Oke, langsung saja teman-teman semuanya. Ini saya sharekan materi yang kami akan sampaikan mengenai Islam gue banget. Kenapa sih saya mengambil tema atau mungkin panitia mengambil tema Islam gue banget, di mana sebenarnya kita itu kadang memiliki atau mengakui sebagai agama Islam, tetapi terkadang kita hanya sebagai identitas saja, belum menunjukkan Islam yang sesungguhnya. Maka Islam yang sesungguhnya itu apa? Dan kita akan cari tahu di webinar ini. Islam itu seperti apa? Kita harus bagaimana? Apalagi kita seorang aktivis Rohis. Teman-teman semuanya, di Islam kita mengenal bahwasannya banyak hal dan Islam itu datang melalui seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Maka salah satu yang jadi pertanyaan, silahkan teman-teman boleh jawab di chat nanti. Bagi jawaban yang tepat akan kami berikan reward atau hadiah yang kami akan kirimkan ke panitia Rohis Jawa Tengah yang nanti akan dikirim ke tempat SMA-nya atau SMK masing-masing. Pertanyaannya adalah apa itu Islam? Silahkan Ustadz beri waktu untuk menjawabnya. Islam itu apa? Ya, monggo silahkan bisa melalui chat. Ustadz akan lihat melalui chatnya bagaimana jawabannya. Silahkan seluruh peserta yang hadir di webinar ini untuk bisa menjawab. Apa itu Islam menurut kalian? Ya, silakan. Ayo, silakan. Apa itu Islam? Silakan bisa dijawab di chatnya masing-masing melalui Zoom ini. Ya, langsung saja diketik aja. Diketik saja. Oke, Mbak Julia, SMK 2 Magelang. Islam adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Oke. Islam itu merupakan satu-satunya agama yang bersandar pada wahyu Allah. Oke. Islam adalah agama yang menjadi agama terakhir dan agama penyempurna. Oke. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam adalah belum dijawab. Kemudian dari Angga Rizky, ya Islam berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk. Wah ini mungkin anak pondok ini kalau sudah pakai istilah-istilah itu kan. Yang berarti tunduk, patuh, selamat. Ya, oke. Islam kepasrahan tunduk total kepada Allah dan orang yang beragama Islam, wah panjang sekali ini. Seorang muslim berarti harus mampu menyelamatkan orang lain dan tidak cukup tetapi menyelamatkan agama dari Allah supaya hidup bahagia akhirat. Mas Zaki Aulia dari MAN 4. Ya, dari MAN 4 itu menjawab Islam adalah sebuah agama monoteisme abrahamik yang berpusat pada terutama sekitar Al-Quran dan teks agama yang dianggap umat Islam langsung dari Tuhan. Oke, ya silakan. Oke, silakan jawab apa itu Islam. Ya, 1 menit lagi kami tutup pertanyaannya. Ya, nanti jawaban yang paling tepat Ustadz akan kirimkan hadiah ke kalian langsung nanti melalui panitia. Ya. Oke, ini banyak jawaban, teman-teman bisa menjawabnya di chat masing-masing. Ya. Oke. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Betapa banyaknya jawaban, sudah 24 yang menjawab. Terima kasih atas atensinya. Langsung saja, ya. Bahwa Islam itu kita sebagai manusia, teman-teman semuanya, antara kita berislam atau tidak itu kira-kira sebagai pilihan atau paksaan. Teman-teman itu Islamnya sejak lahir atau terpaksa kan seperti itu. Kira-kira Islamnya teman-teman itu sebuah pilihan hidup selama ini atau sebuah paksaan karena saya lahir dari keluarga Islam. Kira-kira bagaimana? Pilihan. Sebagai pilihan. Oke. Sebagai pilihan. Karena itu adalah sebuah jawaban yang nanti akan menjawab bagaimana tingkat Islam kita, bagaimana kita bisa memahami Islam, dan apakah Islam itu menjadi gue gitu loh. Islam itu menjadi aku, Islam itu menjadi saya. Jika Islam itu menjadi sebuah pilihan bagi teman-teman semuanya, bukan sebuah paksaan, maka itu menjadikan teman-teman semuanya akan mengenal Islam.
Tetapi ketika teman-teman itu terpaksa, ya saya kan sudah lahir dari orang tua, ayah ibu saya sudah Islam, kemudian itu paksaan, ya terpaksa deh saya harus patut dipertanyakan kembali mana keislamannya. Dan apakah Islam itu istimewa atau hina? Tergantung dari bagaimana kita menjawab dari tadi. Apakah itu pilihan atau paksaan? Yang berikutnya, apakah Islam itu menjadi agama yang terbaik atau bahkan Islam itu membawa diri kita ke hal yang terburuk? Nanti juga akan mendapatkan jawaban. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini menunjukkan bagaimana apakah Islam kita. Apakah itu kita sudah menjadi orang Islam atau hanya sekedar dalam ucapan atau pengakuan diri kita saja. Atau Islamnya kita itu sekedar hanya sebagai rutinitas saja atau hanya sebagai status karena kita orang tuanya Islam kemudian kita menjadi Islam. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan jawaban yang tepat. Kenapa kita harus Islam? Apakah Islam itu akan menunjukkan sesuatu hal yang terbaik atau bahkan sebaiknya sesuatu hal yang terburuk? Nah, menjadi orang Islam, apakah ketika kita Islam itunya pilihan, apakah itu bisa menjadikan kita hebat atau biasa-biasa saja? Banyak orang Islam yang mungkin biasa. Ya, yang penting sholat lah. Yang penting kan aku puasa, gitu kan? Tapi apakah kita sudah disebut sebagai orang Islam atau belum? Dan apakah dengan Islam yang kita akui itu bisa menjadi hebat? Apakah Islam bisa mengantarkan diri kita sebagai orang-orang yang hebat? Nah, itu nanti kita akan bisa menjawabnya. Nah, mana yang Anda pilih? Itu adalah sebuah pilihan yang ada di hati teman-teman semuanya. Setiap orang punya jawaban masing-masing, setiap orang punya pilihan masing-masing. Gitu. Oke, why, mengapa kalian memilih Islam? Silahkan teman-teman, mohon yang coret-coret ini ya, tuh tidak mencoret-coret slide-nya. Ya, why, mengapa? Silahkan teman-teman, saya kasih waktu 1 menit untuk mengapa kalian memilih Islam. Silahkan jawab lewat chat. Bagi jawaban yang tepat, nanti akan ada hadiah yang Ustadz kirimkan ke sekolah kalian masing-masing. Baik itu dari SMA, SMK, ataupun pondok pesantren. Nanti kita kirimkan ke panitia hadiahnya. Oke, silahkan melalui chat. Pertanyaannya adalah, mengapa kalian memilih? Ya kan, tadi pilihan atau paksaan. Saya milih Islam karena terpaksa. Ya, mengapa? Karena orang tua saya Muslim. Nah, seperti itu. Nah, oke, ini sudah ada jawaban. Terima kasih. Ada dari Mbak Alivia, ya, Mbak Alivia. Kemudian ada jawaban dari Mas Bagus. Islam segala hal yang berhubungan dengan ciptaan Allah. Karena saya sudah Islam, ya. Kenapa? Ya kan, gitu. Karena Allah Maha Pencipta dan mengetahui keadaannya, sehingga dinul Islam sebagai syariat Islam yaitu untuk manusia sesuai dengan keadaan hambanya, tidak membebani seorang melainkan dengan kesanggupannya. Oke, wah, disampaikan dalil juga. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Oke, good. Kemudian Islam terlahir dari keluarga Islam banget gitu loh, ya kan? Sementara serta saya telah memilih Islam sebagai agama saya. Begitu. Islam juga menjadi pilihan, yaitu agama yang sempurna dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Saya memilih Islam karena lahir dari keluarga yang beragama Islam. Gitu. Sehingga diajarkan tentang Islam. Ya, oke. Oke, sudah ada 13 jawaban. Ya, terima kasih atas jawabannya. Silakan teman-teman bisa melanjutkannya boleh. Mengapa kalian memilih Islam? Terima kasih atas jawabannya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita ke Islam, teman-teman semuanya kita hidup di zaman yang serba modern, termasuk hari ini, termasuk kali ini. Dan yang namanya zaman, ya, what is this itu, ya, dari HP yang dulu seperti ini, dari mungkin perjalanan hidup manusia seperti ini, kemudian jadi handphone yang sekarang menjadi Android, kemudian
kita bisa webinar seperti ini, itu ada perkembangan zaman. Tapi apakah perkembangan zaman itu mempengaruhi Islam kita atau tidak? Apakah dengan perkembangan zaman itu Islam semakin melekat di hati kita ataukah tidak? Itu tergantung teman-teman semuanya. Oke. Perubahan zaman itu pasti. Teman-teman tidak mungkin akan lepas dari yang namanya perkembangan zaman. Bahkan sekarang sudah 4.0, bahkan sudah 5.0. Seperti itu. Zaman sudah, teknologinya sudah canggih. Tapi apakah Islam kita itu semakin canggih? Apakah dengan perubahan zaman itu malah melunturkan Islam kita? Ataukah iman kita, Islam kita semakin kuat? Gitu. Nah, itu nanti juga akan sebagai jawaban. Mana yang kamu pilih? Pilih sebagai orang yang akan merubah. Bahwa diri kamu itu tadinya mungkin terlahir dari keluarga Islam. Kemudian Islam itu benar. Aku sekarang memang memilih Islam. Karena Islam seperti ini, seperti ini. Atau kita diam saja. Diam karena ya orang tua saya sudah Islam. Jadi ya otomatis saya Islam deh. Gitu. Gue harus Islam kan. Oke. Kapan kita bicara dan kapan kita diam, itu ada masanya. Seperti itu. Maka kita wajib berbicara atas hati kita, wajib berbicara atas Islam kita. Begitu. Maka teman-teman semuanya, hari ini kita akan buat sesuatu big of change start with a single small step. Yakni perubahan yang besar dimulai dari langkah kecil yang nyata jadi. Dari teman-teman semuanya. Ada banyak cara untuk melakukan perubahan. Jika Islam itu bisa membawa perubahan, jika Islam itu bisa merubah hidup kalian yang tadinya, aku ikut Islam tapi malah galau. Aku ikut Islam tapi kok malah sedih. Aku ikut Islam tapi kok malah cidra. Misalnya seperti itu. Aku ikut Islam seperti ini. Nah, apakah Islam yang kita yakini itu sudah benar, sudah tepat gitu loh teman-teman. Maka teman-teman semuanya, kita ubah mindset kita mengenal tentang Islam. Ma'rifatul Islam. Nah, itu. Kita kenal dari mana? Ya, mulai dari kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Ya, jika kita ingin berubah, mengenal Islam lebih dalam, memahami Islam lebih luas, bahkan Islam itu menjadi the way of your life, menjadi jalan hidup teman-teman semuanya, karena ketika teman-teman semuanya memilih satu pilihan, tidak lepas dari yang namanya pilihan itu harus tepat. Jangan sampai salah pilih. Nah, dan berdedikasi, gunakan Islam itu sesuai potensi diri kita, kalian. Nang PR kerap satu. Seperti itu. Dan juga menunjukkan diri melalui komunitas Rohis, melalui mentoring. Jadi di hari ini kita juga menyampaikan selain tentang Islam, itu juga tentang mentoring. Mengapa kita harus mentoring? Mengapa kita harus ikut komunitas di Rohis? Kenapa kok kita harus ikut di Rohis? Kenapa kok kita jadi aktivis Rohis dan menjadi anak Rohis? Itu nanti adalah jawabannya sebenarnya ada di buku saya, teman-teman semuanya. Kenapa kok teman-teman itu harus menjadi anak Rohis? Dan apa ya? Teman-teman akan memahami Islam yang sebenarnya itu bagaimana. Kadang kalau saya tanya tentang Islam, Islam itu apa sih? Ya kan? Terkadang saya pernah tanya kepada seorang anak kecil usia TK waktu mereka ngaji di tempat Ustadz. Saya pasti kasih hadiah. Sebelum mereka pulang, habis ngaji, pasti saya kasih hadiah. Waktu itu saya tanya, nah, apakah Islam itu? Dijawab dengan lugas. Seorang anak kecil usia TK itu menjawab dengan lugas. Islam itu adalah Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Gitu. Tapi apakah Islam itu adalah Isya, subuh, luhur, asar, maghrib? Gitu kan? Saya katakan. Karena yang jawab anak kecil, itu kan, bukan anak SMA dan SMK, gitu kan. Kalau jawaban anak SMA dan SMK kan lain tadi. Islam adalah tadi banyak ya, berasal dari al-istislam dan lain sebagainya tadi. Gitu kan.
Itu anak TK seusia itu menjawab Islam dengan polosnya, dengan mudahnya bahwa Islam itu adalah isak subuh luhur asar maghrib. Maka Ustadz waktu itu kasih jempol 4 kalau bisa, ya kan? Itu apa? Ya benar, kalau kamu Islam itu ya harus sholat. Wah, kata anak kecil, ya Ustadz, aku siap sholat. Oh ya kan, gitu. Berarti kalau kamu nggak sholat, sholatnya cuma maghrib saja, gitu kan? Misalnya, tadi sholat subuh enggak. Tadi sholat duhur enggak. Saya sholatnya cuma apa? Sholatnya cuma maghrib doang. Gitu. Maka saya bilang kepada anak tersebut, berarti kamu bukan Islam. Loh kok bisa, Ustaz? Ya bisalah, Ustaz. Karena kamu sholatnya cuma maghrib, berarti agamanya bukan Islam. Islamnya hilang, berarti agamanya apa? M, gitu. Kalau kalian sholatnya cuma subuh, cuma luhur dan asar, jangan ngaku Islam. Ya, agamanya apa? Lah, gitu. Luhur, asar. Itu bagi anak seusia TK. Maka jawaban itu Ustadz benar. Tetapi apakah Islam itu seperti itu? Oke teman-teman semuanya, jawabannya adalah dengan ini, ya itu kan, dengan kita bermentoring. Jadi di buku Ustadz tadi, ya bukunya seperti ini, ya bukunya seperti ini, itu bisa untuk panduan seluruh para rohis semuanya untuk bisa berkumpul. Jadi ketika kumpul itu menambah wawasan bagi teman-teman semuanya, kan seperti itu. Dan juga bisa untuk sharing, menambah ilmuwan, gitu, menambah wawasan. Jadi anak rohis itu harus berbeda dengan anak yang bukan ikut rohis. Secara pengetahuan, secara ilmu, seperti itu. Bahkan ini menjadi sulit bagi teman-teman semuanya untuk mengetahui tentang Islam lebih dalam, seperti itu. Sebelum menjawab tentang Islam itu apa dan lain sebagainya, mari Ustadz ajak teman-teman semuanya, rohis dan seluruh aktivis dan bahkan yang hadir di Zoom meeting ini untuk ayo gerakan mentoring, ayo nge-give, yaitu ayo gerakan mentoring. Nanti Mbak Dama dan teman-teman semuanya panitia bisa membuat flyer ataupun apa, mari gerakan ayo mentoring bersama. Karena mentoring itu bisa membawa perubahan. Perubahan apa? Perubahan yang ada di dalam diri kita. Melalui apa? Melalui Islam, melalui rohis, melalui mentoring. Maka bisa nanti buat kegiatan ayo gerakan mentoring. Dan materi-materi teman-teman semuanya bisa sampaikan di rohis masing-masing dan materinya bisa teman-teman bisa ambil dari buku ini. Selanjutnya, hal yang akan diperoleh dari mentoring itu, ya hari ini kan juga sebuah kajian mentor. Ya, jadi sebagai sarana belajar. Saya harapkan teman-teman semuanya nanti bisa mendapatkan sarana belajar melalui ikut rohis, melalui mengikuti kajian-kajian itu. Dan sosok mentor adalah suatu penasihat yang menginspirasi. Teman-teman bisa menginspirasi orang lain. Teman-teman bisa merubah orang lain dengan berbagai cara. Bahkan Islam itu mengajarkan bagaimana menginspirasi, bagaimana memotivasi, bahkan mendampingi seorang untuk menjadi Pak Maulana itu mic-nya Engkau anak asbar. Halo, permisi Pak Maulana, mohon maaf. Mic-nya mati Pak Mau. Mohon maaf, cek. Sudah? Sudah. Oh ya, oke. Ya,
Terima kasih. Ya, kira-kira teman-teman semuanya, kita lanjutkan bahwa apa sih Islam itu, gitu kan? Ustadz akan tampilkan sebuah video dan juga Ustadz akan jelaskan apa Islam itu secara singkat. Gitu. Oke. Ya. Apa Islam itu? Ya. Ya. Oke, sebentar. Saya ulang ya. Sudah muncul di tempat teman-teman? Sudah? Halo? Sudah ya? Oke. Oke. Ustadz akan sampaikan secara singkat apa Islam itu. Jadi jawaban yang tepat nanti Ustadz kirim sesuai dari chat masing-masing tadi. Oke. Apa Islam itu? Ustadz akan sampaikan dalam sebuah video dan Ustadz akan jelaskan apa Islam itu. Oke. Apa Islam itu? Islam adalah agama dari kata inqiyad dan istislam yang berarti tunduk dan pasrah. Di mana Islam itu berasal dari Al-Quran, yang Allah sendirilah yang memberi nama Islam. Dan tertuang dalam Quran surat Al-Imran ayat 19. Wadidakum Islam Madinah. Islam tidak dikembalikan ada sosok atau suku tertentu, bukan nama, tapi karena Islam ini adalah sebuah ajaran. Dalam sejarah agama tidak dikenal pencetus pendiri agama Islam. Bukan Nabi Muhammad pencetusnya, tidak. Tapi Allah sendirilah yang memberikan nama Islam. Di samping ajarannya menyeluruh untuk kita semuanya. Islam juga memberikan pengetahuan yang untuk semua para nabi. Yang intinya mentauhidkan dari syariat yang berlaku ketika itu. Jadi Islam itu punya pengertian yaitu semua ajaran para nabi. Yang intinya adalah mentauhidkan aturan syariat yang berlaku ketika itu. Allah berfirman yang artinya Ibrahim memwasiatkan kepada ucapan kepada anaknya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilih agama bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali memeluk agama Islam. Jadi teman-teman semuanya, jika mulai hari ini, jika mulai detik ini, teman-teman itu masuk Islam karena orang tua, masuk Islam karena keturunan, ingat ada satu perintah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132, bahwa Islam itu adalah agama yang memang benar-benar asalnya dari Allah. Maka perintahnya sesuai dalam firman Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilih, ya kan? Berarti kan Allah memberikan pilihan, memberikan sebuah choice kepada kalian, agama bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali masih dalam keadaan Islam. Itu sendiri Allah yang memerintahkan. Maka sesungguhnya kita tidak salah pilih untuk kita beragama Islam. Ya. Yang berada di atas Islam berada di atas cahayanya Allah. Seorang muslim intinya yang berada di atas Islam, dia berada di atas cahayanya Allah. Mengapa demikian teman-teman semuanya? Bahwa orang-orang itu dalam kegelapan. Mereka kadang nggak tahu halal, nggak tahu haram. Nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka Islam lahir, Islam datang kepada diri kita. Dan tidak pernah berhenti untuk kita memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yakni Islam. Tertuang dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada hambanya adalah Allah mengatakan, "Wa may yuridillahu wa may yahdi washrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk.
Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya bagi orang yang memeluk agama Islam. Nih, dari kalimat ini Quran surah Al-An'am ayat 125 menunjukkan tentang siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah beri petunjuk, siapakah yang doa selalu teman-teman panjatkan, bacaan yang teman-teman lafazkan saat sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ternyata Allah menjawabnya dalam Quran surah Al-Alam. Bagi orang yang melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ya. Ya, awalnya dada kita sempit. Maka dengan dia menerima Islam ini, kadangkala kita tidak bersyukur dengan apa nikmat Islam yang ada di dalam diri kita. Kadang kita cuma bersyukur dengan nikmatnya punya mobil, nikmatnya punya rumah. Padahal semua itu kata Allah, ma indakum tanfadu wa man indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu semua yang akan lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Apa itu agama yang ada di dalam diri kita? Yang agama Islam itu adalah agama yang ada dari sampai awal dan isinya adalah kebaikan, persaudaraan, cinta dan kasih sayang, saling mewasiatkan kepada kebaikan dan kesabaran. Maka kalau tadi saya tanya, Ustadz tanya, kalian itu masuk Islam nanti akan mendapatkan yang terbaik atau keterpurukan? Ingat bahwa agama Islamlah agama yang dari awal sampai akhir yang secara menyeluruh mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang persaudaraan, mengajarkan cinta kasih sayang, mengajarkan saling mewasiatkan kepada kebaikan dan kesabaran. Gitu. Ya. Pada dasarnya karena Islam itu adalah tauhid dan syiarnya mengikuti Rasulullah SAW, maka agama Islam yang sempurna dan paripurna. Agama bukan hanya untuk bahasa Arab saja, kulit putih saja, tapi juga untuk orang Magelang, orang Semarang, orang Kudus, orang Pekalongan, dan lain sebagainya di seluruh dunia boleh masuk Islam. Maka Islam itu adalah agama yang dari awal sampai hari akhir yang akan bisa dipraktekkan sesuai akal manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Nih. Dan musuh-musuh Allah ingat, kenapa kok kita harus masuk Islam? Mereka itu akan senantiasa menegakkan propaganda agar orang-orang itu takut dengan Islam. Nih, teman-teman semuanya. Ya, teman-teman menjadi aktivis rohis. Ya, ingat di luaran sana, di luar Indonesia, di luar negara yang mayoritas Islam, banyak orang yang mengadakan propaganda. Banyak orang yang menjadikan Islam ini salah dalam berpikir sehingga orang itu takut masuk Islam. Kita harus sebagai generasi muda ikut berjuang seperti Rasulullah menegakkan dinul Islam. Agar apa? Ya, Islam ini tetap tumbuh. Mereka mengadakan propaganda dan mereka takut dengan Islam di Eropa, tapi tiap hari Islam terus bertambah, bukan mengurangi. Dan orang-orang kafir senantiasa berkurang. Tambah jumlah orang Islam yang masuk itu semakin banyak. Ketika mereka tahu keindahan Islam, maka mereka akan mengenal kesempurnaan Islam. Maka tidak ada jalan lain kecuali teman-teman masuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman semuanya tentang makna Islam. Jadi kita punya tugas, punya tanggung jawab untuk kita merubah, membuat perubahan yang
itu harus dikenal dengan kita berjuang di jalan Allah. Jangan sampai Islam itu disalahgunakan untuk mempropaganda. Apalagi kita tugas sebagai seorang aktivis rohis adalah menolong agama Allah. Dan ingat, iman kadang naik, kadang turun. Kita perlu menuntut ilmu dan kita harus sharing dengan orang yang soleh dan juga orang-orang yang benar. Bahkan dengan kajian ini kita mendapat bentuk pribadi yang intelektual dan berakhlak mulia. Kita juga bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, bermanfaat dalam kemaslahan umat, dan sukses di akhirat. Itu adalah tujuannya. Ini adalah manfaat metode mentoring. Teman-teman harus menggunakan mentoring ini dengan sebaik-baiknya agar kita mengenal Islam, agar kita memahami Islam lebih dalam. Maka di dalam mentoring itu, di dalam Islam itu diajarkan tentang mentoring dengan kita berdakwah, karena di situ ada motivasi, ada latihan untuk kita sama-sama mensupport bersama-sama untuk mencapai tujuan bahwa Islam itu adalah ya'lu wala yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa merendahkan. Gitu. Maka marilah kita bersama-sama meluruskan niat kepada Allah, menjaga kualitas ruhiyah kita dengan bina'atur rohiyatul qawiyah, yaitu membangun kekuatan. Bina'atul manaratul ruhiyah, yaitu membangun kekebalan iman, Islam, dan ukhuwah yang kuat. Adapun tugas kita adalah ini. Karena materi dakwah dan esensi dakwah adalah ini. Teman-teman menjadi aktivis rohis, tujuannya adalah ini. Jadi, kita tugasnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa kita merupakan kewajiban bagi diri kita masing-masing untuk kita bersama-sama membentuk diri sebagai pribadi Islam yang baik. Ibnu Taimiyah mengatakan, rahimahullah, menjelaskan bahwa ada 3 modal setiap pengajak kebaikan, setiap orang yang mengajak kebaikan dan pelarang kemungkaran, yaitu ilmu. Maka teman-teman harus bekali ilmu. Jadikan Islam itu gue banget. Jadikan Islam itu melekat di dalam diri kita, dan jadikan Islam itu sebagai cara kita untuk merubah dunia, untuk menjadikan kebaikan, untuk memberikan kebaikan, dan kita nanti menjadi penghuni surga dan sukses dunia akhirat. Dengan kita lemah lembut, mengajak orang dengan lemah lembut dan juga sabar. Ilmu harus dimiliki di awal dakwah. Lemah harus ada di tengah-tengah memberi nasihat. Dan sabar mesti ada di akhir ketika barangkali ada gangguan dan hidayahnya yang kita dakwai. Begitu teman-teman semuanya. Apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada kalian semuanya, semoga bermanfaat. Silahkan untuk waktu kami kembalikan kepada Mbak Dama. Iya, baik. Terima kasih Pak Maulana atas materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Diharapkan agar apa yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dan bekal ilmu untuk kita semua. Baik, hadirin, saat ini masuk pada sesi tanya-jawab. Sesi pertama saya buka untuk 3 penanya. Dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Bisa raise hand. Tiga penanya pertama, dipersilakan. Ayo. Aladini Rahman mau tanya. Iya, Aldini Rahman, silahkan untuk dibuka mic-nya. Silakan Mas Aladini, langsung saja nyalakan mic-nya. Ya.
Halo, Mas Aladini. Atau silakan melalui chat saja, Mas Aladini. Mungkin bisa lanjut yang lain dulu, Mbak Dama. Oh iya, untuk penanya yang lain silahkan juga bisa untuk raise hand, open mic, atau menggunakan fitur chat di dalam Zoom. Silakan. Mas Aladini tadi. Oke, ini sudah ada di chat Iya, Pak. beberapa. Monggo Mbak Dama bisa dibaca. Baik, untuk penanya pertama saya pilih Tiola. Iya, betul. Mbak Tiola ini ya. Ya. Saya boleh bertanya mengenai bagaimana cara kita menyikapi seorang teman yang membawa dampak buruk mengenai keimanan kita. Bagaimana Pak Maulana? Oke. Ya. Langsung dijawab atau bagaimana? Ya, boleh langsung dijawab saja. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Tiola. Mbak Tiola ini dari mana ini? Oke. Yang pastinya dari Jawa Tengah lah. Oke. Mengenai dampak buruk mengenai keimanan kita. Oh, cara kita menyikapi seseorang teman yang membawa dampak buruk bagi keimanan kita. Adalah kita, Islam itu diajarkan untuk kita bila ada seseorang yang melakukan hal yang buruk kepada kita, di dalam hadis dikatakan ada 3 yang harus kita lakukan. Biyadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi. Jika ada seseorang yang melakukan dampak buruk kepada kita, maka kita balas dengan salah satu kebaikan, dengan cara kita mengajaknya biyadihi. Artinya ajak mereka untuk share, untuk mengenal tentang keimanan yang sesungguhnya jika dia orang Islam. Tetapi jika dia bukan orang Islam, maka ya kita berikan pengertian dengan tangan kita. Jika tidak sanggup, maka dengan lisan kita. Lisan kita dengan memberikan pengertian, dengan kita bisa sharing kepadanya, dengan kita bisa berdialog, diskusi dengannya. Jika nggak bisa, maka teman yang membawa dampak buruk kita fabiqol bihi. Maka kita gunakan dengan berdoa. Dengan caranya kita berdoa. Seperti itu. Jadi sesuai hadis Rasulullah bahwa kalau ada seseorang yang melakukan keburukan kepada kita, kalau kita bisa nasihati dia dengan tangan kita, dengan lisan kita, dan hati kita. Seperti itu. Mungkin itu jawabannya untuk Mbak Kiola. Kemudian yang berikutnya, gimana Mbak Kiola? Ada yang mau ditanyakan kembali? Oh iya, Mbak Tiola, bagaimana? Apakah sudah cukup dengan jawaban dari Pak Maulana, Mbak Tiola? Oke. Lanjut saja Mbak untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan berikutnya. Iya. Ini udah pertanyaan berikutnya. Oh, ada yang menarik nih Pak.
Iya. Dari Mas Muhammad Sabilu. Kenapa Muhammad sih saat sholat. Islam menghadap imam atau kiblat? Kenapa Oke. sih saat sholat harus Ya. menghadap kiblat mungkin? Oke, terima kasih Mas Muhammad Sabilu. Ya. Kenapa sih kok Islam saat sholat harus menghadap kiblat? Nah, kita harus mengerti dulu nih makna dari kiblat. Kiblat itu apa sih, gitu kan? Kiblat itu kenapa ada, gitu kan? Kadang orang non Muslim, tuh bukankah sama orang Islam itu menyembah batu, kan? Ka'bah itu juga dari batu, begitu. Mungkin dalam pikiran kita kadang seperti itu. Mungkin dalam pikirannya Mas Sabilu Irsyad ini juga mungkin seperti itu. Kenapa sholat harus menghadap kiblat? Ingat teman-teman semuanya bahwa makna kiblat itu berasal dari kata yang berarti patokan. Nah, sesuatu itu ada patokannya. Ketika teman-teman nih berada di suatu tempat dan tempatnya itu tidak ada sinyal yang kuat. Apakah ketika kita itu akan masuk ke dalam HP kita? Tentu tidak, ya kan? Maka ada satu tempat, ada satu patokan di mana kalau ditarik garis lurus itu dari Ka'bah, ya, kiblat itu langsung tertuju kepada Allah. Jadi kalau ditarik garis lurus, tempat atau singgasananya Allah, yaitu di Ars, Sidratul Muntaha sana, itu kalau ditarik garis lurus, itu ada di Ka'bah. Di atas Ka'bah, tarik garis lurus, langsung menuju ke rumahnya Allah. Nah, kenapa Ustadz bisa mengatakan seperti itu? Pada waktu itu, kita ambil sejarah teman-teman semuanya. Bahwasannya Rasulullah itu melakukan Isra wal Mi'raj. Perjalanan dari Makkah Mukarramah menuju ke Palestina dengan perjalanan yang dinamakan Isra. Kemudian beliau naik ke atas yang dinamakan Mi'raj. Tapi kenapa pada waktu itu naiknya harus lewat Masjidil Aqsa? Karena teman-teman semuanya bahwa kiblatnya orang Islam sebelum Ka'bah jadi kiblat itu adalah Masjidil Aqsa. Kenapa harus ke sana dulu? Kenapa harus Isra? Sedangkan ketika Allah itu berada di atas, kenapa enggak dari Makkah langsung ke atas? Karena kiblatnya, karena patokannya, garis lurusnya, agar tidak kita belok-belok lagi. Maka Al-Quran, Quran surat Al-Fatihah itu mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus juga patokannya lurus. Untuk menuju ke Allah juga harus kita pakai jalan yang lurus. Maka seperti itu. Kenapa kok orang Islam itu saat sholat harus menghadap kiblat? Karena kiblat itu sebagai patokan Allah berada. Dan tidak perlu kita harus belok-belok. Seperti itu. Bisa dipahami? Monggo Mas Muhammad Sabidu. Ya, monggo Mbak Dama. Oke, saya lanjut pertanyaan yang ketiga. Ini dari cukup panjang nih Pak Ustadz. Iya, iya. Generasi sekarang saya kurang tertarik dengan kegiatan Islam. Setelah generasi milenial sekarang ini seperti gengsi akan ikut kegiatan, padahal menurut saya mereka membutuhkan edukasi tentang agama Islam. Silakan Pak Ustadz. Oke, mungkin juga menjawab pertanyaan dari, ini kan Mbak Siti Munawaroh, kemudian juga bisa menjawab pertanyaan dari siapa ini? Dari Rohis SMA 1 Losari, ya mungkin hampir sama. Bagaimana mengajak generasi milenial gitu kan, generasi Z, generasi sekarang gitu untuk tertarik pada kegiatan-kegiatan Islam di sekolah. Ya, ini menjadi fenomenal, menjadi salah satu
problematika juga di seluruh rohis di Jawa Tengah. Bagaimana sih agar mengajak mereka itu suka dengan Islam, cinta dengan Islam, suka dengan kajian, dan mau gitu mengikuti kegiatan tersebut. Ya, gitu. Di era modern ini bagaimana? Nah, kita bisa berbagai macam. Salah satunya luar biasa sekali yang dilakukan panitia ini merupakan salah satu inovasi, ya kan? Sehingga mereka bisa ikut mengikuti kajian melalui era modern. Kemudian kegiatan-kegiatan Islam di sekolah yang bagaimana yang bisa untuk kita mengajarkan tentang Islam. Jadi kita kemas, teman-teman semuanya, kita kemas yang namanya Islam itu tidak melarang untuk kita itu apa ya, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasannya didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Maka kita Islam itu ada tidak meninggalkan yang namanya peradaban zaman atau perubahan zaman. Maka tadi saya mengawali bahwa zaman ini akan berkembang, bahwa orang itu mungkin mengakui Islam tapi terkadang tidak mau belajar tentang Islam. Maka bagaimana caranya untuk mengajak mereka agar Islam? Buat suatu kegiatan yang menarik. Kita mengajarkan Islam dengan cara yang mungkin menarik buat mereka. Sebagai contohnya kita mengadakan dan lain sebagainya. Ya. Oke, sudah masuk kembali ya. Tiba-tiba terlempar. Iya, sudah Pak. Oke. Ustadz lanjutkan bahwasanya tadi bagaimana kita mengajak di era Islam. Memang ini menjadi salah satu PR bagi seluruh rohis juga. Oke, caranya bagaimana? Bagaimana kita mengemas itu Islam itu indah. Ya, toh. Coba kita belajar dengan Wali Songo, teman-teman semuanya. Bahwa ketika Islam itu datang ke Nusantara, Nusantara sendiri itu sudah peradabannya bagus, peradabannya kuat. Bahkan ketika Islam masuk ke Nusantara di abad ke-7, itu sudah ada agama terdahulu. Keyakinan, kepercayaan, budaya, dan tradisi yang ada. Kita bisa mengemas kegiatan-kegiatan itu dengan apa yang telah ada. Kita contoh para Wali Songo. Wali Songo itu mengajarkan dakwah Islam. Kenapa tertarik dan kenapa bisa yang tadinya mayoritas beragama Hindu-Buddha, mereka terus masuk Islam, bahkan Islam menjadi agama yang universal, bahkan menjadi penganut terbanyak di Nusantara. Itu karena mereka menggunakan apa yang telah ada. Mereka pendekatannya apa yang telah ada. Gitu. Contoh, adanya orang Jawa. Orang Jawa itu suka nembang pada zaman itu. Ketika para Wali Songo mengajarkan dakwah di mimbar dengan dalil-dalil yang ada, maka nggak akan masuk untuk orang Jawa. Kenapa? Orang Jawa sukanya nembang. Maka para Wali Songo, contoh Sunan Ampel, mengajarkan salah satu tembang yang namanya sinom, yang namanya tembang mocopat, gitu kan? Ada Kinanti Sinom, ada yang menciptakan Asmorodono dan lain sebagainya. Gitu. Tembang itu dinamakan tembang mocopat, dan tembang mocopat ini tidak lepas dari yang namanya rule Islam. Gitu kan? Rule Islam mengajarkan bagaimana konsep manusia mulai dari lahir sampai dia meninggal. Mereka harus punya keyakinan yang tepat, mereka harus punya sesuatu yang pas. Pertama, makanya harus ada tembang mocopat mijil, gitu kan? Tembang mocopat Mas Kumambang. Orang itu setelah mijil menjadi lutfah, nutkoh, menjadi kholaqal insan min alaq, itu kemudian itu dinamakan mijil. Maka Mas Kumambang mereka akan berkembang, mengembangkan ilmunya setelah dia lahir.
Nah itu. Sampai pada suatu saat manusia itu diingatkan untuk mereka itu menanti, mencari ilmu, mencari bekal hidup, mencari agama yang benar, membuat pilihan hidup yang benar. Sebelum mereka itu pungkur, ya kan ada Asmorodono, mereka itu suka dengan lawan jenis, kemudian mereka menikah. Saat menikah sudah dandang gulo, dandang gulo itu tahu pahit manisnya hidup. Setelah tahu pahit manisnya hidup, maka para sunan itu mengingatkan bahwa kita harus ingat pungkur. Sebentar lagi kamu akan mati, sudah tua, maka kamu harus pungkur, yaitu bersungkur, yaitu ingat kepada Allah. Sebelum kamu megandro, diambil nyawanya. Sebelum kamu itu pucung, dipocong. Itu cara dakwah para sunan. Gitu kan? Juga ada yang pakai tembang, pakai syair, lir-ilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Itu mengajarkan tidak pakai dalil, tapi mengajarkan manusia untuk mengenal Islam. Gitu kan? Dengan apa? Tradisi dan budaya itu digunakan untuk direnovasi, diinovasi kembali menjadi salah satu kegiatan, menjadi salah satu cara untuk berdakwah. Kan seperti itu. Pakai syair waktu itu menyebarkan dakwahnya para wali songo itu. Syair tembang lir-ilir. Lir-ilir tandure wong sumilir. Kalau lir-ilir itu artinya terus mengalir, terus menerus. Tandure itu tanamlah kamu. Sumilir itu kebaikan. Jika kamu menanamkan suatu kebaikan, maka apa yang kamu dapatkan? Tandure wong sumilir. Tak ijo royo-royo. Kalau kamu menanamkan suatu kebaikan, maka yang kamu dapatkan ijo royo-royo. Yang tak sengguh temanten anyar. Ijo royo-royo itu apa? Surga. Kalau seseorang itu mengajak, dia itu masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam, itu mereka itu melakukan kebaikan, maka surgalah yang didapat. Kenikmatan surga itu seperti nganten anyar. Gitu kan? Nah, orang ketika waktu itu mengajak kebaikan-kebaikan itu apa? Siapa yang mengajarkan kebaikan? Para sunan mengajarkan dengan sebuah syair yang di syair berikutnya dalam lir-ilir itu tak ijuru-yuru tak sengguh temanten anyar, bocah angon yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan iman, yang mengajarkan akhlak itu adalah bocah sing angon, seorang manusia yang pengembala. Siapa itu? Bukankah pengembala kambing adalah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua para nabi hampir seluruhnya para pengembala. Yang mengajarkan kebaikan itu pengembala, ya kan? Ya kan? Penek no blimbing kui. Mereka disuruh untuk kebaikan berikutnya disebut penek no blimbing kui. Raihlah blimbing. Kenapa blimbing? Kenapa bukan buah yang lain, teman-teman? Gitu kan? Yang namanya fruit star, gitu kan? Yang ada sisinya 5, mengajarkan nih pakai syair waktu itu. Ya, Islam diajarkan pakai syair lagu. Orang disuruh melaksanakan yang 5. Penek no blimbing kui. Blimbing ada 5 sisi. Blimbing ada sholat 5 waktu. Blimbing ada 5 rukun Islam. Itu. Maka bagaimana kita berinovasi? Kalau sekarang ada podcast, kalau sekarang ada Instagram, kalau sekarang ada YouTube, kalau sekarang ada apa, itu dipergunakan untuk dakwah Islam. Kan seperti itu. Digunakan untuk bagaimana cara kita menciarkan Islam. Pakai podcast, bisa pakai apa ya? Kita share sesuatu di Instagram, pakai di TikTok. Wah, itu sangat efektif gitu kan. Daripada orang itu scroll. Nah, apakah itu diizinkan? Apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Silahkan. Ketika itu dalam suatu kebaikan. Di era modern ini, untuk mengajarkan di era milenial, maka kita juga kembali kepada ajaran-ajaran para sunan ketika menyebarkan Islam di Indonesia dulu adalah dengan sesuatu apa yang telah ada, apa yang tren sekarang, budaya apa yang ada, dan itu digunakan seperti itu. Mungkin itu jawaban dari Ustadz. Silakan Mbak Dama untuk pertanyaan selanjutnya.
Karena tak. Oke, banyak sekali nih pertanyaannya. Dari Nawang Wulan. Ya. Dan mungkin ini pertanyaannya sedikit hampir sama seperti punya Siti Ayu, Pak Ustadz. Iya. Bagaimana sih, Pak, hukumnya mendatangi perayaan hari raya lain seperti hari raya Natal kemarin Oke. dan mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain? Oke. Silakan, Pak Ya. Ustadz. Oke. Teman-teman semuanya, kita perlu memahami bahwa agama, konsep agama sekarang ya. Konsep agama itu terdiri dari 3 sebenarnya, teman-teman ya. Kita beragama itu punya tiga yang harus ada di dalam agama. Apa itu? Konsep yang pertama adalah konsep teologi. Konsep teologi itu apa? Konsep ketuhanan. Konsep kalau dalam Islam dinamakan akidah. Orang harus punya akidah yang kuat. Ya. Qawiyul akidah, gitu kan. Akidahnya pertama, konsep akidah. Yang kedua adalah konsep ibadah. Semua agama pasti ada akidah atau pasti ada konsep teologi. Beriman kepada siapa? Gitu kan. Tuhannya siapa? Itu pasti. Yang kedua, ada konsep ibadah. Semua agama mengajarkan tentang bagaimana beribadah. Dengan tata caranya masing-masing. Gitu kan? Dan semua ibadah itu pasti menunjukkan suatu kebaikan. Ajarannya banyak yang menunjukkan kebaikan. Kalau ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan, itu berarti agamanya sesat. Kan seperti itu. Nah, yang ketiga ada konsep muamalah, teman-teman. Jadi konsep muamalah. Konsep muamalah itu adalah hubungan kita dengan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi. Islam mengajarkan untuk kita setasamu. Tapi ingat, itu dalam konsep muamalah saja. Gitu kan? Dalam konsep muamalah, bagaimana kalau kita mengucapkan ucapan hari Natal? Memang ada beberapa ulama yang memperbolehkan, memang ada ulama yang sebagian tidak memperbolehkan. Tapi semuanya itu benar dalam artian pendapatnya bisa kita rasional. Jika itu menyangkut dengan akidah kita, bahwa kita mengatakan qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad, bahwa Tuhan itu satu. Kok kita mengakui kelahiran Tuhan berikutnya? Bagaimana? Itu menyangkut akidah kita atau enggak? Keimanan kita itu atau enggak? Berarti kita itu meyakini Tuhan yang lain. Gitu kan? Tergantung bagaimana niat kita mengucapkan itu. Karena sejatinya tasamuh itu atau toleransi itu adalah bagaimana lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Allah, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk agamamu itu, kalau itu menyangkut ibadah, kita jangan ikuti. Gitu kan? Misalnya diajak temanmu atau kamu mengajak temanmu yang non muslim untuk ke masjid, yuk kita sholat, ya kami salah, nggak boleh, itu namanya nggak toleransi. Wong kita lakum dinum. Dalam ibadah, kalau kita diajak untuk ibadah, ya jangan. Tapi kalau kita hanya diajak untuk berumalah, kamu berteman dengan mereka, ya nggak apa-apa. Mereka sebenarnya tidak mengharapkan kita mengucapkan juga itu. Jadi yang tidak memperbolehkan kalau kita itu meyakini Tuhan mereka. Memang kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi kita juga. Tapi kita tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Dia hanya sebagai Nabi. Itu. Jadi bagaimana persepsi diri kita, bagaimana kalau itu pendapat saya pribadi, kalau itu tidak berkenaan konsep akidah dan ibadah, itu saya kira lebih baik kita untuk bisa lakum dinukum waliyah. Kalau amalah boleh kamu berteman dengan mereka, belajar dengan mereka,
Boleh. Maka Islam nggak boleh kamu nikah dengan non-muslim, lain agama. Nggak boleh. Karena apa? Konsepnya sudah menganut tentang ibadah. Pernikahan adalah ibadah. Ya nggak boleh. Nggak bisa ditoleransi. Ya kan toleransi. Nggak bisa. Tapi kalau dalam konsep muamalah, silakan. Gitu. Oh, banyak sekali. Tuh, 2, 3, 4. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ini Ya. pertanyaannya mau dilanjut atau di... Monggo, waktunya sampai jam berapa gitu. Kalau nanti mungkin nggak bisa dilanjut, silahkan teman-teman bisa chat ke nomor WA saya ya di 081-328-504029 gitu. Atau bisa saya kirimkan di chat saja ya. Itu nomor saya. Kalau nanti ada jawaban yang kurang memuaskan ya kan gitu. Karena sesungguhnya yang sempurna juga Allah, ya kan gitu. Jadi jawaban itu juga Allah yang menyempurnakan nanti, gitu, dengan pemahaman kalian. Nah, itu nomor saya nanti bisa apa ya? Bisa disampaikan. Nah, itu monggo. Terus gimana? Monggo Mbak Dama, sampai jam berapa saja? Kira-kira kalau masih ada waktu ya silakan bisa dilanjutkan. Oke, alhamdulillah selesai. Teman sudah bersedia mengajukan pertanyaan yang sangat kreatif. Dan terima kasih juga untuk Pak Ustadz Choi atas jawaban yang luar biasa. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Saudara Bayu Alfarizi. Saya persilahkan. Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wa qina alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa kita sudah sampai. Baik. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila melakukan kesalahan dalam penyampaian acara hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Silakan pertanyaan yang belum terjawab bisa WA chat saya. Insya Allah saya jawab. Terima kasih semuanya. Jazakallah. Tetap semangat belajar, tetap semangat berdakwah. Ya, Islam baik banget. Mohon undur diri semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.